sekalipun mampu memahami bahasa cinta kasih. Memang kasih itu telah ada. Namun kasih yang ada pada kita atau yang telah ada di dunia ini berbeda dengan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang ada pada diri Yesus adalah kasih yang datang dari surga, dari Allah Bapa, sehingga kasih itu tidak dapat luntur dan tidak akan luntur. Kasih dari Allah yang diberikan Tuhan Yesus adalah kasih abadi. Sedangkan kasih yang ada di dunia ini termasuk kasih sesama manusia dan kasih dalam pertunangan mudah berubah dan luntur. Kita tidak heran ada anak-anak muda yang telah bertunangan bercerai lagi. Bahkan ada yang sudah menikah beberapa tahun kemudian bercerai, membiarkan anak-anak yang berasal dari buah cinta mereka menderita. Semua itu adalah akibat dari kasih yang hanya berasal dari hati manusia itu saja, tanpa kasih yang datangnya dari Tuhan. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kita perlu menerima perintah baru, yaitu kasih dari Tuhan. Kasih Yesus adalah kasih yang menimbulkan kasih yang terjadi sebelumnya di antara muda-mudi, sehingga rumah tangganya terjalin bahagia. Kasih orang tua terhadap anak-anaknya pun semakin murni jika telah disinari oleh kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan dapat melestarikan sesama manusia, kasih kekeluargaan, kasih persaudaraan, ataupun kasih terhadap sesama manusia. Dalam bahasa Yunani ada 4 istilah yang berbeda-beda yang menunjukkan kasih, yaitu agape, filia, storge, dan eros. Agape adalah kasih yang sempurna, sehingga kasih yang dari surga ini atau ini dipakai untuk menyatakan kasih Allah terhadap umat manusia atau kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, dan seterusnya. Kasih yang tidak membalas jasa, melainkan kasih yang berkorban. Kalaupun Tuhan menuntut sesuatu dari manusia, itu adalah kasih agape. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena lebih dahulu Allah mengasihi kita. Kita dapat berbuat agape hanya berdasarkan agape yang telah menjelma di dalam diri Tuhan Yesus. Filia adalah kasih terhadap sahabat atau teman, sedangkan kasih anak terhadap orang tua disebut storge. Perkataan eros menuntut sesuatu dari pihak lain. Kasih antara seorang pemuda dengan seorang pemudi, pujaannya antara suami istri, dan semua jenis itu harus ada atau ada di antara suami istri. Si suami harus mengasihi istri dan istri juga demikian terhadap suaminya.
dan cinta eros, cinta karena ketertarikan jasmani dan batin. Eros, kasih ini juga harus ada pada mereka. Eros mempunyai peranan yang sangat penting dan pelestarian suami istri. Tetapi eros senantiasa bergerak dalam emosi. Oleh karena itu, eros senantiasa membutuhkan agape yang di dalamnya ada unsur-unsur sebagai berikut: setia, bertanggung jawab, perhatian, dan penuh pengorbanan. Namun jika eros yang dipakai, maka si dia akan menjadi lain daripada yang lain, seolah-olah dia didrop dari langit, tiada bandingannya. Dalam hubungan suami istri, bukan hanya eros yang penting, suami istri juga merupakan sebagai pasangan yang bersahabat, teman untuk berbagi suka dan duka, bertukar pikiran, berdiskusi, saling mendukung dan saling mengukuhkan, di mana mereka saling memperhatikan sebagai manusia yang terdekat dari semua hubungan yang lain. Sebagai manusia dalam hubungan keluarga, baik keluarga dekat maupun tidak, kita terikat dalam kasih persaudaraan. Namun ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan, yaitu agar jangan sampai memasuki urusan intern. Tentunya seluruhnya kasih itu tanpa agape dapat menjadi sempit dan terbatas serta dapat luntur. Kasih Yesus tetap segar dan baru. Kalau Yesus berkata bahwa Ia memberi berita yang baru, itu karena isinya selalu up to date. Sepasang suami istri saling mengasihi, bukan hanya karena ada dua insan yang saling mencinta, akan tetapi juga sebagai orang Kristen yang sama-sama telah menerima kasih Kristus. Mereka sama-sama pewaris kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Para berdua harus waspada dalam perjalanan perkawinan ini, karena iblis dapat saja memperalat eros, lia, dan storge untuk merusak perkawinan kalian. Hal ini sering muncul dengan dalih yang bermacam-macam. Misalnya saja dengan mengatakan bahwa si perempuan ingin menolong laki-laki, atau si lelaki mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menolong si perempuan, dan pada akhirnya bahtera perkawinan berakhir dengan berantakan. Masing-masing pasangan sebenarnya memiliki latar belakang tersendiri. Jadi seringkali terjadi pertengkaran dalam keluarga. Bahkan sering kita mendengar setelah masa tua sebuah keluarga tidak saling menegur, memasak makanannya sendiri, memakan nasinya sendiri, dan belanja sendiri-sendiri. Tetapi dengan perintah baru ini semua dapat diatasi. Perintah baru dari Tuhan Yesus tidak mengenal usia rumah tangga, karena kasih itu sifatnya abadi dan bersifat menyelamatkan. Oleh karena itu, kasih yang kita miliki haruslah selalu diuji dengan kasih agape, sehingga perkawinan dapat bertahan. Jadi oleh karena itu nanti kalian berdua ya saudara merasakan tetap baru, ya kasih itu tetap baru di dalam keluargaan. Jika Daniel Amsia Pratirsan nanti kesakitan,
ya si Nita Rosario itu jangan merasa tidak betah lagi kan, harus rawat dia dengan kasih. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau si Nita Rosario sudah tua, si Nita ini, baiklah saya ganti tangan seperti itu, ya harus dihormati, dihargai sampai tua. Jangan merasa bosan-bosan, tapi harus terus kasih itu baru dalam keluarga. Ya. Tanggung jawab kedua. Jadi keluarga itu harus pokok, harus ikut. Mana kasih itu dijalankan di sana terlaksana perintah baru, sehingga segala sesuatunya berakhir dengan kebahagiaan, ya. Kebahagiaan seumur hidup. Amin. Keluarga yang bahagia adalah keluarga di mana perintah baru itu dilaksanakan setiap detik tanpa ternaang apa. Pengantin yang bahagia bukan saja oleh karena baru kawin. Hal ini juga dapat terjadi bagi pengantin yang sudah lama bila mereka sedang mengasihi dalam kasih Yesus Kristus. Rumah tangga Kristen yang bahagia bukan saja karena kita memberi pengumuman atau kebahagiaan itu, melainkan karena orang lain yang menyatakannya. Pasangan pengantin tidak perlu mengatakan kepada orang lain bahwa kasih agape ada dalam perkawinan mereka, akan tetapi dari buahnya orang dapat mengetahui bahwa di sana ada kasih Tuhan, karena bahasa kasih adalah bahasa yang paling mudah untuk dipahami. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu hidup dalam kasih yang demikian? Jika dengan usaha kita sendiri pastilah gagal. Meskipun kita dapat berhasil di dalam kasih, hal itu sifatnya hanya sementara saja. Kita tidak perlu khawatir akan hal itu, karena sumber kasih adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah saling mengasihi, belajar dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Semakin kita mengasihi, semakin besar kasih itu dan tidak pernah habis. Marilah kita mempergunakan kasih agape dalam keluarga kita masing-masing. Rumah tangga tanpa kasih adalah keluarga yang sedih, bahkan sangat gersang, dan pada akhirnya tidak dapat bertahan. Seandainya hal ini tidak sampai kepada perceraian, maka sudah dapat diduga bahwa keadaannya sedang kacau balau dan tidak ada kedamaian, tidak ada damai, semuanya gersang. Mereka tidak pernah merasakan hidup bahagia, bahkan perasaan saling merindukan juga tidak ada lagi. Oleh karenanya, marilah kita menerima perintah baru dari Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, sehingga dalam perkawinan itu ada sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan buat kami. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkatinya agar kami dibuahkan
buah yang baik, dan selalu hidup di dalam kasih yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga kepada saudara kami, Daniel Amsia Putra Girsang dan saudari Nita Rosari dan Bulan yang akan mau menerima pemberkatan hari ini. Kiranya Tuhan pimpin mereka di dalam rumah tangga mereka nanti, agar selalu di dalam kasih dan selalu menjunjung tinggi kasih di dalam nama-Mu, agar keluarga mereka berada di dalam kebahagiaan. Tuhan berkati juga pesta perkawinan mereka pada hari ini, juga dua belah pihak keluarga Girsang dan keluarga Nainggolan yang akan melakukan budaya pesta Batak pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya dan selalu damai dalam perkataan, dalam perbuatan, dan boleh kami bersuka-cita dan seluruh undangan mereka menghapuskan dosa kami melalui darah yang kudus, agar kami dapat bersuka-cita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.